Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama al-Qur'an khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Syuhada yang insyaallah dirahmati Allah SWT. Pertama-tama karena kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas segala nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rizki yang berlimpah, nikmat kesehatan. Segala nikmat telah Allah berikan dalam bentuk kasih sayangnya dan kita telah menerimanya. Maka tidak ada kata yang tidak kita ucapkan selain terus-menerus mengucapkan kata alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Syuhada rahimahullah, hari ini kita akan membahas surat Al-Adiyat. Setelah kemarin kita membahas surat Al-Qari'ah, surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat ini berjumlah 11 ayat, tergolong surat Makkiyah. Surat Makkiyah ini surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Surat Makkiyah. Wahyu yang turun ke-13, surat Al-Adiyat. Surat dalam juz 30 ini pada umumnya berbicara tentang keesaan Allah dan tentang hari kiamat pada umumnya. Di dalam terjemahan ini judulnya terkait dengan manusia menjadi kikir karena tamaknya kepada harta. Dalam surat ini izinkan saya menjelaskan surat Al-Adiyat dalam perspektif tafsir Al-Misbah. Dalam perspektif tafsir Al-Misbah, surat Al-Adiyat ini menggambarkan hari kiamat, namun dengan bahasa yang sedikit berbeda. Menggambarkan hari kiamat yang sesuai dengan kondisi pada saat diturunkannya surat ini. Maksudnya pada saat itu tidak mungkin menjelaskan tentang durian, karena di Arab susah mencari durian. Tidak mungkin menjelaskan tentang wifi, tidak mungkin menjelaskan tentang USB, karena pada waktu itu teknologi masih belum berkembang. Maka turunnya surat ini menyesuaikan dengan kondisi masyarakat pada waktu itu. Apa yang dianggap dulunya hebat bisa jadi hari ini biasa-biasa saja. Apa yang dianggap hari ini luar biasa, hebat, bisa jadi 10 tahun yang akan datang biasa-biasa saja. Ini saya jelaskan di mukadimah awal supaya tidak, kok begini gambaran hari kiamat, supaya tidak terlalu kaget. Jadi dulunya menjelaskan terkait dengan berbagai macam peperangan yang dulunya hebat, sekarang kok berperang malah menggunakan kuda, menggunakan panah terasa biasa saja, karena sudah ada senjata yang canggih, bom atom, nuklir. Nah, hari ini
terasa luar biasa adanya serangan negara Ukraina dan Rusia. 10 tahun yang akan datang akan terasa biasa saja karena teknologi semakin berkembang. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal 'adiyati dhabaha, yang artinya demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah, menjelaskan bahwasanya pada saat di dalam tafsir ini, terjemahan ini menjelaskan adanya kuda yang sedang berlari namun terengah-engah, ngos-ngosan, berlarinya sangat kencang, saking kencangnya sehingga terengah-engah, menggambarkan sekian banyak yang berlari cepat pada waktu itu, pada waktu terjadinya hari kiamat. Semua orang berlari sangat cepat, ke sana kemari, ke sana kemari, kencang sekali. Fal muriyati qadaha, dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Saking cepatnya, saking kerasnya kuda yang berlarian terengah-engah tadi, hingga kukunya kuda atau sepatu kuda bertemu dengan bebatuan akan memercikkan api. Saking kerasnya dan saking cepatnya. Ibarat kalau kita menggosok-gosok tangan atau penggaris atau tangan kita semakin kencang, maka akan terasa magnet. Kalau kita menggosok-gosokkan dengan kaos kaki dengan teman kita, maka lampu akan menyala walaupun dengan tangan. Semakin banyak yang digesekkan, semakin sering yang digesekkan, maka akan menimbulkan konduktor, akan menimbulkan sebuah percikan-percikan. Lanjut di ayat yang ketiga, falmughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Jadi adanya serangan beberapa gerombolan kuda yang menyerang di waktu pagi, atau di dalam tafsirnya di waktu subuh. Apa yang kita rasakan saat itu, yakni kaget. Kalau mungkin serangannya di waktu siang hari, mungkin kita sudah ancang-ancang. Tapi serangan kuda ini terjadi di waktu subuh, tiba-tiba datang. Nah, gambaran seperti itulah yang nantinya hari kiamat akan datang secara tiba-tiba. Tidak ada indikator atau mungkin tanda-tanda, tidak ada, tiba-tiba datangnya. Nah, di ayat yang keempat, fa'athar nabihi naqa'a, sehingga menerbangkan debu. Saking begitu banyaknya kuda, begitu cepatnya kuda, sehingga menerbangkan berbagai macam debu yang berada di sekitarnya. Fawasata nabihi jam'ah, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Kuda yang tadinya berlari yang kencang hingga seakan-akan menyerang suatu tempat, tiba-tiba kuda yang begitu banyak tadi berada di tengah-tengah pemukiman, berada di tengah-tengah pemukiman musuhnya. Seakan-akan seperti itulah gambaran hari kiamat yang secara tiba-tiba, seakan-akan masih jauh, kayak tsunami, seakan-akan masih jauh, tapi tiba-tiba berada di dekat kita, tiba-tiba nyampe di depan mata kita. Seakan-akan tsunami itu jauh, tapi nyatanya dalam hitungan detik berada di depan kita. Dalam hitungan detik itu hanya tsunami. Bisa digambarkan keadaan hari kiamat pada waktu itu, begitu cepatnya, begitu luar biasanya orang-orang berlarian tak tahu arah, dan begitu cepatnya waktu berlalu. Di ayat yang ke-6, nah ini sebagai pengingat kita bersama, innal insana lirabbihi lakanud, sungguh manusia itu
sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Kenapa? Karena banyak manusia yang sudah diberikan apa yang Allah berikan, tapi manusia ingkar. Ya, seperti surat Ibrahim ayat 34, wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan Allah telah memberikan segala apa yang kita perlukan, Allah memberikan segala apa yang kita butuhkan. Dan apabila kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, kita akal manusia kita tidak mampu menghitungnya. Begitu banyaknya nikmat yang datangnya dari Allah. Lanjutan ayatnya, innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya banyak manusia yang sangat zalim dan mengingkari nikmat Allah. Kanut di sini diartikan begitu durakanya sangat amat sangat. Kalau saya berikan contoh, orang yang pelit terhadap orang yang berbuat baik pada dirinya jauh lebih buruk dibandingkan orang yang pelit kepada orang miskin. Saya ulang lagi, orang yang tidak mau membalas budi kepada orang yang baik kepada dirinya, orang yang pelit terhadap dirinya, lebih buruk dibandingkan orang yang pelit terhadap orang miskin. Artinya apa? Di sini menjelaskan Allah telah berbuat baik kepada manusia. Tanpa manusia minta sekalipun, Allah telah memberikan semuanya. Akan tetapi balasan manusia banyak yang tidak bersyukur, banyak yang tidak berterima kasih, bahkan mengingkari nikmat Allah. Ini lebih buruk dibandingkan pelit terhadap orang miskin. Nah ini, orang yang sudah berbuat baik, Allah sudah berbuat baik terhadap manusia tanpa diminta pun, akan tapi manusia sangat ingkar. Kebanyakan manusia ingkar. Di ayat yang ketujuh, wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan atau mengakui keingkarannya. Nantinya pada hari kiamat nantinya, di akhirat nantinya, manusia akan diperlihatkan, akan disaksikan sendiri atas keingkarannya. Manusia akan diperlihatkan dulunya pernah ingkar seperti apa, pernah pelit seperti apa, pernah tidak bersyukur seperti apa, akan diperlihatkan semuanya oleh Allah. Dan sesungguhnya manusia menyaksikan, mengakui dulunya ketika hidup di dunia banyak ingkarnya. Nanti di akhirat. Ayat yang ke-8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Kenapa manusia menjadi kikir? Karena cintanya kepada harta benar-benar nyata dan berlebihan. Mungkin sebelum kita terbiasa memegang uang 1 juta, 2 juta. Tiba-tiba besoknya kita memegang uang 1 miliar dan itu hanya milik kita. Maka dengan seperti itu muncul sifat kikir manusia akan mencari hal yang lebih dan lebih lagi dan lebih lagi. Oh 1 miliar, besok pasti saya dapat 2 miliar. Besoknya lagi saya akan dapat 5 miliar dan seterusnya dan seterusnya. Karena cintanya pada dunia melalaikannya ke bersyukur kepada Allah SWT. Anak kita setelah lulus SMA, setelah lulus SMA umumnya biasanya kuliah umumnya. Tapi ada beberapa sebagian yang sudah bekerja. Nah, di usia-usia yang seperti itu, namanya masih usia transisi. Kalau anak langsung bekerja dan mendapatkan gaji, mendapatkan upah,
di usia-usia seperti itu, maka akan semangat-semangatnya mencari uang dan bahkan akan mencari lebih di usia-usia seperti itu. Maka apabila kalau kita mengatur atau menasihati anak kita di usia yang seperti itu, boleh mencari uang, akan tetapi tidak berlebihan. Artinya bekerja dengan pengalaman saja, mencari pengalaman saja karena masih usia transisi. Maka disitulah dia akan terbiasa menggunakan hartanya untuk tidak berlebihan. Karena usia-usia anak lulus SMA itu masih usia-usia transisi. Sekali diberikan uang, maka akan terus ingin mendapatkan terus. Maka usaha-usaha seperti itulah yang perlu didikan terhadap pengaturan keuangan. Usaha-usaha seperti itu, agar nantinya ketika dewasa dia tidak terlalu berlebihan cintanya kepada harta dan dunia. Di ayat yang ke-9, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan. Kata bu'thira di sini diartikan dibongkar, dalam tafsirnya artinya dibongkar. Allah akan membongkar apa yang manusia lakukan selama hidup di dunia. Ibarat kalau kita mencari barang yang hilang berada di laci lemari, maka ketika kita bongkar akan mencari satu persatu. Maka Allah pun juga akan menghitung satu persatu amal perbuatan kita selama hidup dunia. Tidak langsung digeneralkan umum, oh ini baik-baik, oh ini buruk, enggak. Akan diklasifikasikan, akan difilter, akan disaring. Benar-benar teliti. Benar-benar dipilih satu-satu, dibongkar semuanya yang ada di laci, dibongkar semuanya. Satu-satu. Maka akan terlihat ada amal perbuatan yang mungkin baik tapi niatnya tidak baik. Ada perbuatan yang baik tapi niatnya tidak ikhlas. Nah, itu Allah akan mengetahui nantinya. Dan Allah juga tahu akan saat ini, tapi nantinya akan diperlihatkan pada manusia itu sendiri. Nantinya di akhirat. Wahussila ma fis sudur, dan apa yang tersimpan di dalam dada akan dilahirkan. Maksudnya gimana? Di dalam dada kita atau hati kita mengindikasikan 3 hal. 1, ada sesuatu yang kita tidak segan untuk diketahui orang lain. Ada yang memang sesuatu hal yang kita tidak mau untuk diketahui orang lain atau alias rahasia. Ada yang memang di dalam hati kita sudah dilupakan, artinya lebih rahasia lagi. Contohnya, bahkan kita sudah lupa selama kita hidup berpuluh-puluh tahun lamanya sampai usia yang sekarang ini, sudah berapa subuh yang kita lewatkan, hingga kita kan lupa. Nantinya akan dikeluarkan semuanya, akan diperlihatkan berapa subuh yang kita lewatkan. Yang tadinya kita lupa akan dikeluarkan semuanya, akan diingatkan semuanya. Berapa subuh kita lalaikan, berapa sholat kita lalaikan, berapa sodakoh yang kita keluarkan namun kita tidak ikhlas, berapa infak yang kita keluarkan namun dengan cara yang riya. Nah, itu akan semuanya diperlihatkan apa yang di dalam dada. Ikhlas, tidak ikhlas, sholat khusyuk atau tidak khusyuk, semuanya akan diperlihatkan sedetail-detailnya nanti ketika di hari akhir. Maka di ayat yang terakhir, di surat ayat yang terakhir, inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Ditutup dengan ayat yang terakhir bahwasanya supaya manusia paham, Allah itu bukan hanya maha mengetahui saja, namun Allah maha khabir, maha teliti terhadap apa yang kita kerjakan. Bukan hanya melihat dan mendengar saja, Allah maha teliti sekalipun yang ada di dalam dada, sekalipun
kita mohon maaf ngerasa tidak enak, sekalipun kita melihat seseorang namun tidak suka dalam hati kita, Allah Maha teliti atas apa yang kita prasangkakan. Allah Maha teliti atas segala sesuatu. Maka dalam surah Al-Hasyr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah wal tanzur nafsum ma qaddamat dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatkannya lighad untuk akhirat kelak. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti apa yang kita kerjakan. Sekecil apapun perbuatan kita, Allah Maha teliti apa yang kita kerjakan. Jadi berada sekalipun kita masih umur yang masih muda ataupun umur yang sudah tambah, maka akan diperlihatkan segala apa yang kita perbuat selama hidup di dunia. Mudah-mudahan dengan kajian surat Al-Adiyat ini semakin menambah keimanan kita kepada Allah SWT, semakin menambah kesadaran kita bahwasanya kiamat itu pasti benar adanya, kiamat itu pasti akan datang dan datang secara tiba-tiba tanpa perlu perencanaan, tanpa perlu tanda-tanda yang berkepanjangan. Maka hari kiamat itu pasti datang secara tiba-tiba. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah menjadi pribadi yang senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditakdirkan oleh Allah menjadi pribadi yang senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta ditakdirkan oleh Allah menjadi pribadi yang senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.